Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Weni. Waalaikumsalam. Selamat siang Ibu Reza. Apa kabarnya ini Ibu hari ini? Kalau ditanya kabar, alhamdulillah sehat ya Ibu. Oh iya. Nah Ibu bagaimana nih? Kan hari ini Ibu ngajak kita sharing nih. Kira-kira apa sih tujuannya Ibu ngajak kita sharing? Apa Ibu ada masalah Ibu? Ya sebelumnya terima kasih ya Bu. Ibu udah saya hubungi. Saya minta waktu Ibu. Saya mau diskusi sebentar nih, mau sharing. Saya ada sedikit masalah lah ya, keluh kesah terkait dengan peserta didik saya di kelas. Jadi ada yang mau saya ceritain ke Ibu. Eh, Apa tuh Bu ceritanya Bu? Masalahnya itu kan saya itu ada siswa di kelas Bu, satu orang, laki-laki. Awalnya siswa saya itu anak yang nurut, anak yang kalau saya jelasin kasih tahu dia dengerin. Tapi belakangan ini terjadi perubahan sikap terhadap anak saya tersebut Bu. Gitu Bu. Nah, nah dari yang saya tangkap cerita Ibu nih, seorang siswa yang akhir-akhir ini ada perubahan dari sikap. Nah, untuk perubahan sikapnya gimana itu Bu? Nah, dia itu ketika saya menjelaskan itu lebih sering seperti melakukan aktivitas-aktivitas yang mendistraksi, semacam mencari perhatian gitu, Bu. Jadi yang tadinya saya fokus menjelaskan, fokus saya ke teman-teman satu kelas gitu, dia ada aja aktivitasnya yang bikin saya fokus ke dia. Bahkan kadang sering mengajak teman-teman yang lain untuk ikut bicara, begitu, Ibu. Jadi sering sekali apa yang dilakukannya itu justru mengganggu proses pembelajaran di kelas. Kira-kira apa sih yang sudah Ibu lakukan? Kalau ditanya apa yang sudah dilakukan ketika saya menghadapi situasi seperti itu, tentu ketika dia mengganggu pembelajaran, saya langsung menegurnya. Saya mengingatkan, "Nak, jangan seperti itu. Kita sedang belajar." Saya ingatkan secara langsung. Tapi tentu saja hal itu tidak bisa saya tegur dalam artian yang terlalu lama karena takut menghambat proses belajar. Jadi setelah itu saya ajak bicara siswa tersebut secara personal. Begitu Ibu. Oke, jadi Ibu sudah melakukan upaya ya Bu ya. Nah, Iya. kira-kira Bu di persentase skala berapa upaya yang telah Ibu lakukan antara 1 sampai 10 Ibu di skala yang mana ya Bu ya? Kalau ditanya skala yang sudah saya lakukan terkait dengan sikap si anak tersebut, sekarang bisa dikatakan mungkin di angka 75 ya Ibu. Jadi masih ada apa? Rancangan atau mimpian Ibu lagi untuk mencapai ke skala yang lebih tinggi ya Bu ya? Iya, tentu saja ada tindakan-tindakan lain yang akan saya lakukan terkait dengan sikap anak saya tersebut. Oh gitu ya Bu ya, oke. Nah, apakah Ibu sudah mencoba menerapkan KSE Bu pada anak tersebut? Oh, kalau ditanya KSE sudah diterapkan Ibu. Ketika saya melakukan pembelajaran itu sudah saya terapkan. Kemudian tindak lanjut yang saya katakan tadi, saya mengajak berbicara secara personal. Di sana saya tanyakan dulu, "Nak, kenapa ketika Ibu menjelaskan ketika pembelajaran di kelas, kok kamu sekarang seperti itu? Padahal dulu kan nggak gitu, Nak." Nah, yang herannya saya responnya anak saya itu hanya seperti "Ndaklah Bu," gitu. Tapi saya tidak menemukan raut wajah yang menandakan ini anak melawan atau enggak. Tapi saya justru melihat si anak ini enggak Bu. Saya merasa oh sepertinya ada sesuatu. Jadi saya berusaha mencari tahu lagi. Kalau ditanya apa lagi yang saya lakukan setelah itu, saya menghubungi orang tuanya, Ibu. Oke ya Bu ya, jadi Ibu sudah menghubungi orang tuanya ya Bu ya? Itu lewat surat panggilan ya Bu ya? Oh enggak, kalau menghubungi untuk pertama kali, saya tidak langsung mengeluarkan surat panggilan dari sekolah, tapi saya hubungi dulu melalui HP, saya hubungi secara personal, saya telepon, saya minta orang tuanya untuk datang. Nah, dari yang saya lakukan tersebut, saya mendapatkan satu fakta, bahwa ternyata kenapa alasan anak saya tersebut tiba-tiba mendadak berubah sikapnya karena orang tuanya baru saja berpisah Ibu, baru bercerai Oh, seperti itu. Dan itu si ayahnya yang menjelaskan di telepon, dia tidak langsung datang ke sekolah.
Padahal saya meminta untuk datang ke sekolah kan, saya ingin berbicara langsung. Jadi wali murid si ayahnya tadi hanya menjelaskan lewat telepon seperti itu. Oke gitu, berarti si anak tinggal sama orang tuanya ya Bu ya? Dia tinggal sama ayahnya. Sama ayahnya ya, berarti Iya. ini posisinya anak kurang perhatian dari seorang ibu. Berarti Nah, memang kita apa? KSI-nya bisa kita terapkan sama anak tersebut ya Bu ya. iya. Nah, seandainya nih Bu, kan Ibu udah melakukan segala upaya menelpon orang tua, tapi belum bertemu langsung. Gitu ya Bu ya. Iya. Nah, kira-kira apa sih upaya lanjutan Ibu? Karena orang tuanya tidak bisa ditemu secara langsung, apa yang akan Ibu lakukan? Terkait dengan yang saya sampaikan sebelumnya, tadi kan tujuan saya menghubungi orang tuanya agar orang tuanya bersedia datang ke sekolah ya Bu. Tapi Iya. ternyata si ayahnya beralasan, saya sibuk kerja Bu, nanti gimana kalau saya nggak kerja, dia bilang gitu kan. Kemudian saya sampaikan lagi nih, kalau bisa luangkan waktunya sebentar Pak, ada yang mau dibicarakan terkait anaknya, seperti itu kan. Jika tidak ada respon juga, saya rasa saya perlu berkonsultasi dengan kepala sekolah atau guru senior di sekolah saya terkait tindak lanjut apa yang harus dilakukan. Nah, opsi yang mungkin jika seandainya sikap anak saya tersebut berkembang menjadi sesuatu yang mungkin merugikan atau membahayakan, mungkin saya dengan guru bisa melakukan kunjungan ke rumah ya Bu. Karena kan Nah, orang tuanya tidak bisa datang, mungkin kami yang bisa menghampiri seperti itu. iya. Baik Ibu, oke gitu. Jadi setelah kita sharing ini Bu ya, jadi kira-kira kan sudah ada gambaran atau solusinya dari kita coaching hari ini ya Bu ya. Nah, bagaimana perasaan Bu Weni setelah kita sharing hari ini Bu? Kalau ditanya perasaan saya merasa lebih plong, lebih lega ya Bu. Setidaknya Ibu mendengarkan apa keluh kesah saya, dan saya merasa oh ternyata ketika saya bercerita terkait masalah saya, ada yang mendengarkan. Saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya sendiri. Saya berterima kasih sekali dengan Ibu sudah meluangkan waktunya. Baik Ibu, terima kasih atas kesimpulannya hari ini. Jadi sharing kita ada hasilnya ya Bu ya. Iya, Nah juga kita sharing seperti ini sebuah bentuk kolaborasi ya Bu ya, saling berbagi dan bisa kita tanpa Ibu sadari Ibu sendiri yang mencari solusi dari masalah yang Ibu hadapi ya Bu ya. iya Ibu. Iya oke Bu Weni, karena udah ada solusinya, mungkin sharing hari ini cukup sampai di sini ya Bu ya, karena kita Iya, mungkin masih ada kita masing-masing ya Bu ya. iya Ibu. Terima kasih banyak ya Bu. Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Beni. Semangat dan sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Reza. Sama-sama.